Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nazliawati Yusran, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, Angkatan 30 Kota Parepare, bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan resume modul tentang nilai-nilai berakhlak ASN, yaitu akuntabel dan kompeten. Selanjutnya, nilai dasar ASN berakhlak yaitu akuntabel. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya, lembaga publik. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas menunjukkan tanggung jawab dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip dasar bagi organisasi yang berlaku pada setiap level atau unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama menurut Bopens tahun 2007, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Mekanisme akuntabilitas. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah adanya perencanaan strategis atau strategic plans, adanya kontrak kinerja, dan adanya laporan kinerja. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel adalah yang pertama, kepemimpinan, yang kedua, transparansi, yang ketiga, integritas, yang keempat, tanggung jawab, yang kelima, keadilan, yang keenam, kepercayaan, yang ketujuh, keseimbangan, yang kedelapan, kejelasan, dan yang kesembilan, konsistensi. Nilai dasar ASN berakhlak selanjutnya yaitu kompeten. Konsepsi kompetensi. Kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan atau knowledge, keterampilan, skill, dan sikap atau attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sesuai Permenpan RB nomor 38 tahun 2017 tentang standar jabatan ASN, telah ditetapkan bahwa setiap pegawai perlu kompeten secara teknis, secara manajerial, dan secara sosial kultural. Perilaku kompeten. Yang pertama, berkinerja dan berakhlak. Perilaku etika profesional secara operasional tunduk pada perilaku berakhlak. Yang kedua, learn, unlearn, dan relearn. Learn dimaksudkan bahwa sejak dini atau sejak keberadaan di dunia, kita dituntut untuk terus belajar sepanjang hayat. Unlearn diperlukan sebagai proses menyesuaikan atau meninggalkan pengetahuan dan keahlian lama kita dengan pengetahuan yang baru dan atau keahlian yang baru. Relearn adalah proses membuka diri dalam perspektif baru dengan pengakuisi pengetahuan dan atau keahlian baru.
Yang ketiga, meningkatkan kompetensi diri. Pembelajar yang relevan saat ini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk secara efektif dan kreatif menerapkan keterampilan dan kompetensi ke situasi baru di dunia yang selalu berubah dan kompleks. Yang keempat, membantu orang lain belajar. Aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam bentuk pengembangan jejaring ahli, pendokumentasian pengalamannya atau pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Yang kelima, melaksanakan tugas terbaik. Pentingnya berkarya terbaik dalam pekerjaan selayaknya tidak dilepaskan dengan apa yang menjadi terpenting dalam hidup seseorang. Prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama, upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Dan yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karir. Berikut panduan perilaku atau kode etik akuntabel dan kompeten. Untuk akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, serta tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Untuk kompeten, panduan perilakunya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, dan membantu orang lain belajar, serta melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sekian video resume agenda 2 mengenai nilai dasar ASN berakhlak yaitu akuntabel dan kompeten. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.